Kali ini saya akan menceritakan sebuah series yang berjudul All of Us Are Dead. Series ini akan terdiri dari 12 episode, yang mana saya akan membagi dua part untuk alur ceritanya. Setiap part akan terdiri dari 6 episode. Untuk seriesnya sendiri, sebenarnya series ini diadaptasi dari sebuah webtoon populer. Series ini akan mengisahkan tentang wabah zombie yang bermula di sebuah sekolah SMA. Baiklah, untuk keseruan seriesnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita seriesnya. Episode pertama dibuka dengan memperlihatkan beberapa siswa yang sedang melakukan pembulian. Terlihat salah seorang siswa yang diajar oleh beberapa siswa lainnya. Namun, siswa yang dibully tersebut tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang berperilaku aneh. Namun, orang tersebut pun harus terjatuh dari atap apartemen. Kemudian, kita beralih ke sebuah rumah sakit. Terlihat seorang pria yang menyelinap masuk ke ruang darurat. Ternyata, dia adalah ayah dari anak yang dibully sebelumnya. Anaknya pun meminta maaf kepada ayahnya. Namun, tiba-tiba dia berubah menjadi seseorang yang berperilaku aneh. Dengan terpaksa, ayahnya pun memukulinya hingga dia tewas. Setelah itu, terlihat ayah anak sebelumnya yang berjalan tergesa-gesa. Ternyata, dia memasukkan anaknya ke dalam koper. Namun, dia yang mengira anaknya telah tewas, ternyata kini masih hidup. Dan episode pertama pun dimulai. Pada episode pertama, diperlihatkan beberapa siswa dan siswi SMA di sebuah sekolah bernama SMA Hyosan. Kemudian, terlihat beberapa siswa dari kelas yang berbeda-beda sedang melakukan berbagai kegiatan. Ada yang melakukan penelitian, ada juga yang sedang bermain di lingkungan sekolah. Bahkan ada yang sedang berlatih untuk mengikuti kejuaraan sekolahan. Kemudian, diperlihatkan seorang siswi cantik yang tertidur di dalam kelas sains. Saat akan keluar, dia mendengar suara aneh dari sebuah ruangan di kelas tersebut. Saat dia mengeceknya, ternyata itu hanyalah seekor hamster. Siswi tersebut menganggap jika hamster tersebut hanyalah hamster biasa. Namun, tiba-tiba hamster tersebut menggigit salah satu jari dari siswi tersebut. Dari sebuah arah, muncullah seorang pria yang merupakan guru dari kelas sains. Guru sains tersebut yang melihat gigitan hamsternya di salah satu siswinya, kemudian bergegas untuk menyekapnya. Kemudian, diperlihatkan kedua pria bernama Jeongsan dan Gyeongsu. Mereka berdua memiliki ikatan persahabatan. Saat tengah berjalan, kedua wanita bernama Unjo dan Nisa tiba-tiba mencegat arah dari Jeongsan. Ternyata hari ini adalah pembukaan restoran ayam goreng dari Ibu Jeongsan. Ibu Jeongsan menyuruh ketiga teman dari Jeongsan untuk menikmati ayam goreng secara gratis. Bahkan Ibu Jeongsan memberikan 2 porsi ayam goreng dengan jumlah yang banyak. Saat sedang makan, mereka membahas tentang guru sains bernama Guru Lee. Sebagian siswa menganggap Guru Lee sebagai guru yang aneh karena baunya seperti mayat busuk. Jika kalian ingat, Guru Lee adalah orang dari ayah siswa yang dibully sebelumnya. Satu sekolahan menerima rumor jika Guru Lee membunuh puteranya sendiri. Kemudian, setelah selesai makan, mereka pun bergegas kembali pulang. Di tengah jalan, Unjo bertanya kepada Jeongsan tentang penampilannya.
Jeongsan pun merasa tertarik kepada Onjo. Namun, dia yang malu menyatakan perasaannya malah mengejek Onjo. Malam harinya, terlihat seorang penjaga di SMA Hyosan yang sedang memeriksa ruangan demi ruangan. Orang tersebut belum menyadari jika ada salah satu siswi yang disekap di sebuah ruangan. Pada pagi harinya, terlihat Onjo yang sedang sarapan pagi dengan ayahnya. Ayah Onjo merupakan seorang kapten di pemadam kebakaran. Selesai sarapan, Onjo bertemu dengan Jeongsan yang menunggunya di depan pintu apartemen. Ternyata mereka tinggal bersebelahan di apartemen tersebut. Pada saat itu, Jeongsan dan Onjo sedang melakukan permainan batu gunting kertas, dan yang kalah akan membawa tas dari pemenang. Onjo yang kalah kini harus membawa tas dari Jeongsan. Kemudian mereka pun bergegas untuk masuk ke sekolahan. Di SMA Hyosan terdapat 2 pintu masuk, yang mana untuk anak orang kaya mereka bisa memasuki pintu masuk alternatif. Namun, sebagian siswa menerobos pintu masuk tersebut ketika tak ada satpam yang berjaga. Di sisi yang berbeda, beberapa siswa sedang bersiap-siap untuk masuk ke dalam sekolahnya. Sebab terlambat 1 detik pun mereka akan mendapatkan poin hukuman. Dan pada saat itu, Onjo yang terlambat harus mendapatkan poin hukuman. Kemudian diperlihatkan seorang siswa bernama Suhyuk yang melihat berandalan sekolah akan melakukan pembulian. Benar saja, berandalan sekolah Hyosan sedang melakukan pembulian terhadap seorang wanita dengan menelanjanginya. Siswi tersebut direkam oleh para berandalan. Kemudian, salah seorang berandalan bernama Guinam menyuruh seseorang yang akan dibulinya untuk merekam siswi tersebut. Suhyuk yang tiba di sana kemudian menyuruh seluruh berandalan untuk menghentikan perbuatannya. Bahkan tak ada satupun berandalan yang berani menyerang Suhyuk ketika Suhyuk menyelamatkan kedua orang yang sedang dibuli. Saat akan pergi, Guinam mengancam akan menyebarkan video siswi tersebut jika dia tak menuruti perintahnya. Kemudian, kedua orang tersebut pun memilih kembali ke para berandalan. Lalu, saat Suhyuk akan menuju ke ruang kelasnya, Onjo mendatangi Suhyuk dan memintanya untuk menemuinya di atas atap sekolah setelah makan siang. Suhyuk pun mengatakan jika dia sudah tak ingin berkelahi. Dari sini dapat disimpulkan jika Suhyuk merupakan seorang siswa yang dulunya suka berkelahi. Kemudian saat tiba di dalam kelas, Onjo terus saja memandangi Suhyuk. Yang tak lain, Onjo menyukainya. Kemudian seorang siswi cerewet bernama Nayeon memarahi Gyeongsu karena Gyeongsu adalah siswa yang miskin. Nayeon merasa jijik jika ada siswa miskin yang mendekati apapun darinya. Setelah itu, datanglah seorang guru bahasa Inggris bernama Bu Park. Pada saat itu, Bu Park menanyakan tentang hilangnya siswi yang tak pulang dari semalaman. Ternyata, siswi tersebut adalah siswi yang disekap oleh Guru Lee. Selesai mengajar, Bu Park menemui Guru Lee di kelas sains. Bu Park bertanya tentang seorang siswi yang menghilang. Sebab terakhir dia belajar, siswi tersebut berada di kelas sains. Guru Lee pun menjawab jika tak ada yang melihat siswi tersebut. Kemudian, setelah Bu Park pergi dari kelas sains, Guru Lee mendatangi siswi sebelumnya yang kini bertingkah aneh seperti anaknya sebelumnya. Guru Lee kemudian mendokumentasikan tentang perkembangan virus yang entah maksudnya apa. Dari sini dapat disimpulkan jika Guru Lee ada kaitannya dengan semua ini. Kemudian terlihat Guru Lee yang sedang mengajar. Di kelas tersebut terlihat juga Guinam atau siswa berandalan sebelumnya yang kini masih melakukan pembulian terhadap seorang siswi yang sebelumnya telah dilecehkan. Di lain sisi, Guru Lee menjelaskan tentang perkembangan sebuah virus di sel tubuh manusia. Guru Lee mengatakan jika sebuah virus sama halnya dengan parasit yang mengambil alih tubuh tuannya. Kemudian kita beralih ke seorang wanita yang merintih kesakitan. Wanita tersebut bernama Hesu. Hesu kemudian izin untuk pergi ke toilet. Kemudian Bu
Bu Park memanggil ketua kelas bernama Namra. Dia adalah murid terpintar serta bersifat dingin atau cuek. Kemudian Bu Park memanggil Suhyo untuk menjawab soal di papan tulis. Namun tiba-tiba keluar siswi yang hilang sebelumnya. Siswi tersebut mengatakan jika dia disekap di kelas sains. Bu Park yang panik pun kemudian membawa siswi tersebut ke UKS untuk diperiksa. Setelah tiba di UKS, seorang dokter terkejut setelah memeriksa suhu siswi tersebut yang sangat dingin. Ditambah lagi, siswi tersebut bertingkah layaknya ingin menggigit seseorang. Beralih ke Hesu, terlihat Hesu diam-diam meninggalkan sekolahan. Kemudian, Isa yang baru kembali dari UKS mengabarkan jika siswi tersebut ingin menggigit semua orang. Jeongsan yang khawatir dengan keadaan Unjo kemudian mencari Unjo ke UKS. Di halaman sekolah, siswi tersebut dibawa oleh ambulan untuk menuju ke rumah sakit. Kemudian, saat Unjo akan kembali ke kelas, dia memberikan Suhyo sebuah tulisan namanya. Kalau di Korea, hal ini samalnya dengan mengajak seseorang berpacaran, yang mana Unjo ingin mengajak Suhyo untuk berpacaran. Namun, saat Suhyo akan mengatakan keputusannya, datanglah Jeongsan yang mengkhawatirkan keadaan dari Unjo, dan Suhyo pun membatalkan keputusannya. Beralih ke siswi yang dibawa ke ambulan, di sini siswi tersebut akan dibawa ke sebuah rumah sakit di kota Hyosan. Kemudian, terlihat Guru Lee yang merasa panik ketika melihat siswi yang dia sekap kini menghilang. Guru Lee kemudian dipanggil oleh kepala sekolah karena dianggap melakukan pelecehan terhadap seorang siswi. Dan ketika Guru Lee akan keluar, muncullah kedua polisi yang akan menangkap Guru Lee. Di lain sisi, dokter di UKS sebelumnya bertingkah aneh setelah digigit oleh siswi sebelumnya. Dokter tersebut kemudian meminum obat antibiotik. Namun, dokter tersebut tetap saja bertingkah aneh. Kemudian, diperlihatkan para siswa yang sedang beristirahat, sebab saat ini adalah jam istirahat. Lalu, diperlihatkan Unjo yang menceritakan kepada Isa atau sahabatnya jika dia mengajak Suhyo berpacaran. Jelas hal ini membuat Isa terkejut, sebab banyak siswi yang juga menyukai Suhyo. Di lain sisi, Suhyo mendatangi Namra atau ketua kelas untuk mengajaknya berbicara. Ternyata, Suhyo menyukai Namra karena sifat cueknya. Di lain sisi, kedua berandalan sebelumnya melihat seorang dokter di UKS yang bersikap aneh. Kemudian, dokter tersebut pun menabrakkan dirinya ke arah dinding. Dokter tersebut juga menggigit teman dari siswa berandalan tersebut. Seketika, siswa yang digigit oleh dokter sebelumnya juga bertingkah aneh. Siswa tersebut kemudian menggigit siswa dan siswi yang lainnya. Hal ini tak lain mereka telah berubah menjadi zombie. Beralih ke atap sekolah, di sini seorang siswi yang sering dilecehkan berniat untuk bunuh diri. Namun, saat dia akan melompat, seorang pria yang juga sering dibully mencoba menyadarkannya. Kedua orang tersebut merupakan seorang siswa dan siswi yang menjadi bahan bulian oleh Guinam. Kemudian, saat siswi tersebut akan bunuh diri, terlihat beberapa orang yang terjatuh dari jendela kelas. Bahkan setelah terjatuh, siswa dan siswi tersebut kembali hidup dan menyerang seluruh orang. Beralih ke Jeongsan, di sini Unjo meminta tolong agar Jeongsan membantu Unjo mendekati Suhyo. Seketika, Jeongsan pun merasa sakit hati. Namun, saat mereka akan keluar dari kantin, terlihat puluhan siswa yang mencoba berlari dari kantin tersebut. Ternyata, kini virus zombie tersebut sudah hampir menyebar ke seluruh sekolahan Hyosan. Dan kemudian, episode pertama pun berakhir. Lanjut ke episode kedua. Di awal episode ini diperlihatkan beberapa siswa yang melakukan pembulian kepada siswa gendut. Namun, tiba-tiba datanglah beberapa siswa yang berlari karena dikejar oleh zombie. Beralih ke kepala sekolah, di sini dia mendapatkan telepon dari polisi jika ada banyak telepon masuk mengenai wabah zombie di sekolahan Hyosan.
Kepala sekolah tersebut memarahi para guru dan menyuruh mereka untuk menyelesaikan masalah internal tersebut. Sebab SMA Hyosan akan menjalani proses pengecekan sekolahan untuk menjadi sekolahan terbaik. Kepala sekolah kemudian menyuruh para guru untuk mengurus semuanya. Bu Park yang emosi kemudian bergegas keluar dari ruangan tersebut. Di tengah jalan, Bu Park melihat seorang siswa yang digigit oleh siswa lainnya. Beralih ke kantin sekolahan, ini wabah zombie tersebut sudah menyebar ke area kantin sekolah. Jeongsan yang berada di kantin tersebut berusaha menyelamatkan Onjo dari sana. Jeongsan berusaha mencari jalan keluar dari kantin tersebut. Di lain sisi, terlihat Guinam yang mencoba mencari tempat bersembunyi dari para zombie yang menyerangnya. Kembali ke Jeongsan, di sini Jeongsan memutuskan untuk keluar melewati jendela kantin. Setibanya di luar kantin, Jeongsan mengajak Onjo untuk mencari tempat perlindungan. Dari sebuah arah, datanglah truk pengangkut kayu yang menabrak dinding sekolah. Ternyata, Pak supir truk telah terinfeksi oleh virus zombie. Jeongsan dan Onjo memanfaatkan truk tersebut sebagai injakan menuju ke ruang kelas. Di lain sisi, terlihat Juhyuk bersama Namra yang mencoba mencari tempat perlindungan. Mereka melihat tangga tukang kebun yang menuju ke kelas mereka. Kembali ke Jeongsan, di sini dia bersama Onjo memutuskan untuk masuk ke dalam kelas. Di kelas tersebut, terdapat beberapa orang yang juga berlindung di kelas tersebut. Setelah beberapa saat, datang seorang siswa gendut bernama Daesu. Daesu belum menyadari jika sekolah mereka diserang oleh para zombie. Kemudian, saat Jeongsan akan menunjukkan ke luar jendela, muncullah Juhyuk bersama Namra dari luar jendela. Di luar kelas, beberapa zombie mencoba untuk masuk. Kemudian diperlihatkan Guru Lee yang sedang diinterogasi oleh seorang detektif. Detektif tersebut mendapatkan laporan jika Guru Lee melakukan ini semua untuk mantap-mantap bersama siswinya. Guru Lee yang kesal pun mengatakan, jika semua ini dibiarkan, maka akan banyak korban yang akan mati sebentar lagi. Guru Lee juga dianggap sebagai pembunuh putranya sendiri. Guru Lee kemudian menceritakan semuanya. Guru Lee menjelaskan jika kehidupan ini bagaikan kucing yang selalu memangsa tikus. Kucing ini bagaikan siswa berandalan, dan tikus adalah siswa yang menjadi bahan pembulian. Guru Lee yang ahli di bidang sains mencoba menyalurkan sebuah obat agar tikus ini tak takut lagi kepada kucing. Guru Lee memberikan obat tersebut kepada anaknya yang selalu dibully. Hal ini agar anaknya menjadi berani kepada berandalan di sekolah. Di sisi yang berbeda, terlihat siswi sebelumnya yang kini berada di dalam rumah sakit. Saat dia akan diperiksa, siswi tersebut berubah menjadi zombie. Kini, wabah zombie itu pun juga menyebar di rumah sakit Hyosan. Kemudian, diperlihatkan Hisu yang menuju ke suatu tempat. Di lain sisi, siswa yang mengikuti kejuaraan memanah akan pulang ke SMA Hyosan. Seorang siswi cantik yang bernama Hari dimarahi oleh pelatihnya karena gagal mendapatkan gelar kejuaraan. Kembali ke Jeongsan, di sini dia dan beberapa teman kelasnya mencoba menghubungi kepolisian untuk mengabarkan jika wabah zombie menyerang SMA Hyosan. Saat telepon tersambung ke kantor polisi, polisi tersebut malah mengabaikan Jeongsan. Polisi tersebut menganggap jika murid SMA Hyosan hanya bercanda, sebab para murid sering ngeprank kepolisian. Onjo kemudian memiliki ide untuk menghubungi petugas damkar. Onjo beralasan jika SMA Hyosan sedang terjadi kebakaran besar. Seketika, seluruh pemadam kebakaran di kota Hyosan dikerahkan menuju ke SMA Hyosan. Beralih ke dalam kelas, siswi jutek sebelumnya atau Nayeon memarahi ketua kelas atau Namra karena tak bertindak sesuatu. Namra kemudian memarahi balik Nayeon sebab kenapa baru di kondisi seperti ini mereka menganggap Namra sebagai ketua kelas. Ternyata
Namra sebelumnya tak pernah diperhatikan ketika dia menjadi ketua kelas. Namun, setelah beberapa saat, datanglah seorang guru yang memasuki kelas mereka. Guru tersebut menyuruh para siswa agar menutup pintu masuk dengan meja atau kursi. Onjo yang tengah berdiam diri melihat luka gigitan di guru tersebut. Mereka semua pun merasa panik ketika mengetahui guru tersebut yang telah tergigit oleh zombie. Setelah beberapa saat, guru tersebut pun mengalami mimisan dan kejang-kejang seperti halnya seluruh orang saat akan berubah menjadi zombie. Kemudian, guru tersebut pun menggigit murid di sana. Kemudian, Jeongsan dan beberapa teman kelasnya pun berusaha melawan zombie tersebut. Mereka semua kemudian memutuskan untuk pindah ke kelas lain. Saat zombie akan menyerang, Suhyuk mengajar beberapa zombie yang mendekat. Lalu, Daesu mengambil sebuah pintu untuk mendorong zombie tersebut menuju ke bawah tangga. Setelah itu, mereka pun berencana menuju ke ruang kelas lainnya. Di bawah tangga, Suhyuk menyuruh Jeongsan untuk pergi dari sana. Di kelas atas, mereka berusaha membuka kelas sains yang terkunci. Kemudian, setelah berhasil masuk ke dalam, Onjo mencari keberadaan dari Suhyuk. Namun, dia tak menemukan keberadaan dari Suhyuk. Beralih ke atap kesekolahan, kedua murid sebelumnya mengharapkan semua orang untuk mati. Sebab bagi kedua murid tersebut, dunia ini adalah neraka. Kemudian diperlihatkan seorang siswi yang sedang merokok. Dia bernama Mijin. Mijin adalah siswi senior kelas 12 SMA. Saat itu, seorang siswa yang bersembunyi di sebelahnya mengalami gejala yang akan berubah menjadi zombie. Mijin kemudian memeriksa orang tersebut. Benar saja, dia tergigit di bagian bahunya. Beralih ke Bupark, terlihat Bupark yang selamat dari serangan zombie. Kembali ke Mijin, di sini dia mengajak si gendut untuk membunuh zombie tersebut. Mijin pun kemudian menusukkan sebuah tongkat kayu ke mulut dari wanita tersebut. Namun saat Mijin akan tergigit, muncullah anak panah milik dari Hari. Kembali ke Bupark, di sini Bupark menyiarkan pesan dari ruang siaran agar seluruh murid yang selamat bergegas untuk mencari tempat perlindungan hingga bantuan tiba. Beralih ke ayah dari Onjo, di sini ayah dari Onjo bergegas menuju ke gedung tempat petinggi Hyosan. Di sisi lain, Jeongsan merasa cemburu ketika Onjo masih memikirkan keadaan dari Suhyuk. Isa kemudian menenangkan Onjo yang tengah bersedih. Saat Onjo menggenggam tangan Isa, dirinya merasakan tangan Isa yang sangat dingin. Isa pun kemudian mengalami mimisan. Ternyata Isa telah tergigit zombie pada saat masuk ke ruang kelas. Isa pun merasa panik dengan keadaan dirinya. Setelah beberapa saat, kini Isa pun juga berubah menjadi zombie. Jeongsan kemudian mencoba menjatuhkan Isa dari luar jendela. Namun, Onjo menahan tangan Isa. Onjo teringat masa-masa bersama Isa saat mereka menjadi sahabat. Isa merupakan orang yang sangat dekat dengan Onjo, sehingga Onjo pun tak tega membiarkan Isa menjadi zombie. Namun, Jeongsan memukul Isa hingga dia terjatuh ke lantai dasar. Hal ini terpaksa dilakukan Jeongsan agar Onjo tak tergigit oleh Isa. Kemudian diperlihatkan Suhyuk yang bersembunyi di sebuah kelas, yang berarti Suhyuk masih selamat. Kembali ke Jeongsan, zombie yang semakin banyak membuat pintu kelas tak bisa ditahan lebih lama lagi. Jeongsan memiliki ide untuk membuat tali dari selang air di luar kelas. Dengan penuh perjuangan, Jeongsan mencoba menggapai selang tersebut, dan akhirnya selang tersebut pun berhasil didapatkan. Jeongsan kemudian membuat sebuah lingkaran sebagai tempat pijakan saat mereka menuruni kelas tersebut. Gyeongsu menjadi orang pertama yang menuruni kelas tersebut. Kemudian, saat Gyeongsu berada di bawah kelas, dia melihat Bupark di ruang siaran. Kemudian,
Gyeongsu pun mengabarkan ke teman-temannya untuk segera turun ke bawah. Satu persatu dari mereka mulai menuruni kelas tersebut. Dan saat tersisa Jeongsan dan Unjo, di sini Jeongsan menyuruh Unjo untuk turun lebih dulu. Kemudian Unjo pun menuruni selang tersebut secara perlahan-lahan. Beralih ke Suyuk, di sini dia berusaha keluar dari kelas tersebut melewati jendela kelas tersebut. Suyuk terpaksa keluar dari kelas tersebut karena para zombie mulai menyerangnya. Kembali ke Jeongsan, saat Jeongsan akan menuruni kelas tersebut, kini zombie itu pun berhasil masuk dan membuat Jeongsan pun ikut terjatuh. Lalu episode kedua pun berakhir. Lanjut ke episode ketiga. Di awal episode ini diperlihatkan Heesu yang tiba-tiba melahirkan seorang bayi. Ternyata Heesu sebelumnya mengalami sakit perut karena akan melahirkan. Setelah itu Heesu pun meninggalkan bayinya. Beralih ke Guru Lee, di sini dia mengatakan jika semua orang kini akan mati sebentar lagi. Kembali ke SMA Hyosan, terlihat Suyuk yang mencoba menyelamatkan Jeongsan yang berada di bawahnya. Kaki dari Jeongsan berhasil digapai oleh salah satu zombie. Kemudian Suyuk pun melompat ke arah Jeongsan. Suyuk kemudian menendang zombie tersebut hingga dia terjatuh ke bawah. Kemudian mereka pun berhasil selamat dan masuk ke ruang siaran. Di tempat tersebut, Nayeon atau murid jutek sebelumnya menuduh Gyeongsu sebagai penyebab mereka akan digigit zombie. Nayeon juga menghina Gyeongsu sebagai anak miskin penerima bansos. Bupark kemudian memisah perkelahian antara Gyeongsu dengan Nayeon. Kemudian Bupark pun mengajak mereka untuk mencari informasi di media sosial. Sebab sampai saat ini tak ada satupun bantuan militer menyelamatkan mereka. Beralih ke Heesu, di sini dirinya hampir saja tertabrak oleh mobil polisi yang dikendarai oleh zombie. Ternyata para zombie kini juga mulai menyebar di perkotaan Hyosan. Heesu yang melihat kejadian tersebut kemudian kembali ke toilet dan mengambil bayinya. Kembali ke SMA Hyosan, beberapa murid yang sedang mencari informasi dikejutkan oleh zombie yang menuruni selang air sebelumnya. Jeongsan pun kemudian bergegas memukul zombie tersebut. Tanpa disengaja, Gyeongsu terkena pukulan oleh Suyuk. Gyeongsu yang merasa panik pun kemudian mengambil komputer sebelumnya dan memukulkannya ke zombie tersebut. Kini zombie itu pun berhasil diatasi. Beralih ke ayah dari Unjo, di sini ayah Unjo berusaha menyelamatkan petinggi Hyosan agar bisa dibawa ke tempat pengungsian. Kembali ke ruang siaran, Nayeon memojokkan Gyeongsu jika dia telah tergigit oleh zombie. Padahal Gyeongsu terkena pukulan oleh Suyuk. Luka di tangan Gyeongsu juga seperti luka goresan, bukan gigitan. Nayeon yang cerewet pun kemudian menyuruh Gyeongsu agar dikarantina di ruang siaran. Kemudian Bupark pun menyetujuinya. Namun jika dalam 30 menit Gyeongsu tak berubah menjadi zombie, Nayeon harus meminta maaf kepada Gyeongsu. Kemudian Gyeongsu pun memasuki ruang siaran tersebut. Beralih ke Guinam, terlihat Guinam yang masih berusaha melawan para zombie yang berada di kantin sekolah. Guinam dengan susah payah berusaha melawan para zombie tersebut. Kembali ke ruang siaran, kini waktu pun sudah berlalu selama 30 menit. Kemudian diperlihatkan ibu dari Jeongsan yang sedang memperbaiki restorannya. Saat dia masuk ke dalam restorannya, terdengar sebuah berita tentang wabah zombie yang menyebar di SMA Hyosan. Ibu Jeongsan yang panik pun kemudian memutuskan untuk menelpon putranya. Namun tak ada jawaban sama sekali. Ibu Jeongsan yang merasa khawatir pun memutuskan untuk menuju ke SMA Hyosan. Beralih ke ayah dari Unjo, di sini salah satu anak buahnya berhasil digigit oleh zombie. Ayah dari Unjo pun kemudian berusaha mengikat zombie anak buahnya yang kini menjadi ganas. Kemudian diperlihatkan beberapa kepolisian di perkotaan Hyosan. Para polisi tersebut melakukan pemblokiran jalan agar para zombie tak menyebar ke kota lainnya.
Di lain sisi, ibu dari Cheongshan yang melihat jalan telah diblokir, kemudian berencana mencari jalan lain untuk menuju ke SMA Hyosan. Saat di tengah jalan, ibu Cheongshan bertemu dengan Hesu yang menggendong anaknya. Kini, ibu Cheongshan pun memutuskan untuk berjalan kaki. Beralih ke Mijin dan Hari, di sini mereka berdua yang mengecek keadaan di luar, kemudian memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Mereka merasa jika bantuan militer tak akan pernah datang. Kini, mereka berdua pun sedang memikirkan untuk pergi dari tempat tersebut. Kembali ke ruang siaran, Cheongshan mencoba menghibur Gyeongsu yang tengah emosi. Cheongshan percaya jika Gyeongsu tak akan berubah menjadi zombie. Cheongshan kemudian mengatakan kepada Bu Park jika waktu telah lebih dari 30 menit. Bu Park kemudian menyuruh Nayeon untuk meminta maaf kepada Gyeongsu. Sebab kesepakatannya sebelumnya, Nayeon harus meminta maaf kepada Gyeongsu jika dia tak berubah menjadi zombie dalam 30 menit. Kemudian, Nayeon pun memutuskan untuk menemui Gyeongsu di ruang siaran. Nayeon kemudian mengoleskan sebuah sapu tangan ke luka dari Gyeongsu. Di ruang siaran, Nayeon malah mengatakan jika Gyeongsu memang pantas direndahkan karena dia orang miskin. Kini situasi pun semakin memanas. Bukannya meminta maaf, Nayeon malah membuat masalah baru. Saat malam harinya, Gyeongsu tiba-tiba mengalami mimisan. Mereka semua pun merasa terkejut, sebab Gyeongsu sebelumnya terlihat baik-baik saja. Kini, tubuh dari Gyeongsu pun mulai mengalami perubahan otot. Bahkan pandangan Gyeongsu ke teman-temannya mulai buram. Kemudian, setelah beberapa saat, kini Gyeongsu pun berubah menjadi zombie yang ganas. Dengan terpaksa, Cheongshan menjatuhkan sahabatnya tersebut dari lantai atas. Dia masih tak percaya jika sahabatnya kini berubah menjadi zombie. Beralih ke Hesu, terlihat Hesu yang mendatangi restoran milik dari ibu Cheongshan. Hesu yang kini tergigit zombie kemudian mengikatkan tangannya ke sebuah pintu. Hal ini dilakukannya agar zombie tidak bisa masuk ke dalam. Kemudian diperlihatkan ayah dari Eunjo di tempat tersebut. Ayah dari Eunjo mengkhawatirkan keadaan putrinya. Ditambah lagi, kantor dari SMA Hyosan tak bisa dihubungi. Kembali ke ruang siaran, di tempat tersebut mereka semua merasa bersedih atas berubahnya Gyeongsu menjadi zombie. Namra kemudian mendatangi Nayeon dan mengatakan jika dirinya mengetahui semua perbuatan dari Nayeon. Pada saat itu, Namra melihat Nayeon mengoleskan darah zombie ke sapu tangannya, dan Nayeon mengoleskan darah zombie tersebut ke bekas luka goresan dari Gyeongsu. Semua murid yang melihatnya pun merasa tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Nayeon. Namra kemudian menyuruh Nayeon mengoleskan sapu tangannya ke luka di kakinya. Namun, Nayeon menolaknya. Nayeon pun mengakui hal tersebut. Cheongshan yang merupakan sahabat dari Gyeongsu kemudian memarahi Nayeon jika dia adalah pembunuh. Semua orang di tempat tersebut seketika menunjukkan ekspresi emosi kepada Nayeon. Nayeon pun kemudian keluar dari tempat tersebut. Di lain sisi, Bu Park menasihati mereka semua jika saat ini tidak boleh ada yang mati lagi. Kemudian, Bu Park pun bergegas menyusul Nayeon dan mencoba menyelamatkannya dari serangan zombie di luar ruangan. Dan kemudian, episode ketiga pun berakhir. Lanjut ke episode keempat. Di awal episode ini diperlihatkan seorang pria yang sedang melakukan siaran langsung. Pria tersebut menjelaskan kepada seluruh penontonnya jika dia akan pergi ke kota Hyosan. Orang tersebut melakukan ini semua demi meningkatkan viewersnya. Ditambah lagi, berita mengenai zombie di kota Hyosan juga belum dipastikan secara penuh oleh pemerintah Korea. Kemudian, pada malam harinya, orang tersebut pun memasuki kota Hyosan dengan menyelinap. Kemudian diperlihatkan ibu dari Cheongshan yang kini bergegas menuju ke SMA Hyosan. Kembali ke ruang siaran, terlihat Cheongshan yang masih bersedih karena sahabatnya yang berubah menjadi zombie. Eunjo kemudian menghibur Cheongshan agar berhenti bersedih. Beralih ke ibu dari Cheongshan,
Di sini Ibu Cheongsan memanggil Gyeongsu yang berubah menjadi zombie. Dan kini Ibu Cheongsan pun harus tergigit oleh zombie tersebut. Kembali ke ruang siaran, Unjo mengatakan jika dirinya ingin makan ayam goreng di restoran Ibu Cheongsan. Kemudian setelah hari mulai larut malam, mereka pun memikirkan bagaimana cara untuk keluar dari tempat ini. Keadaan mereka semakin memburuk karena Nayeon yang bersifat egois terhadap dirinya. Namra mengatakan jika Nayeon pantas menerima itu semua. Di lain sisi, beberapa murid laki-laki merasa ingin buang air kecil. Namun, Daesu atau si gendut malah kebelet berak di kondisi seperti ini. Beralih ke atap sekolahan, terlihat kedua orang sebelumnya yang sedang berbincang satu sama lain. Salah seorang siswa di sana mengatakan jika video telanjang milik dari wanita tersebut berada di HP dari Guinam. Kembali ke ruang siaran, Daesu yang sangat kebelet berak berencana buang air besar melewati jendela ruangan, dan mereka bergantian menyiram seseorang yang sedang berak. Mereka semua pun menganggap jika Daesu sedang tak waras. Beralih ke ayah dari Unjo, di tempat tersebut ayah Unjo mengatakan jika bantuan akan tiba pada pukul 11 pagi. Di lain sisi, Daesu yang habis makan pedas sudah mengalami mules tingkat atas. Dari kedua sisi, ayah Unjo dan murid dari SMA Hyosan berencana membuat toilet darurat dari beberapa bahan yang bisa mereka gunakan. Di sisi lain, murid wanita memikirkan cara untuk menghubungi kantor militer, sebab mungkin saja para militer akan menyelamatkan mereka jika mereka menghubunginya. Beberapa murid laki-laki meyakinkan para wanita jika bantuan mungkin akan tiba besok pagi. Beralih ke ayah dari Unjo, di sini dia berencana menyelamatkan putrinya yang berada di SMA Hyosan. Namun, seorang wanita melarang ayah dari Unjo karena para zombie kini sudah menyebar ke seluruh kota Hyosan. Kemudian diperlihatkan Guinam yang berhasil selamat dari para zombie di kantin sebelumnya. Guinam berencana kabur dari tempat tersebut dengan menaiki sebuah sepeda, namun usahanya pun sia-sia. Guinam kemudian memasuki sebuah ruangan yang merupakan ruangan kepala sekolah. Di tempat tersebut, Guinam menghabisi seluruh zombie dengan pisau yang dibawanya. Beralih ke Hari dan Mijin, di sini mereka semua pun sudah sepakat untuk keluar pada keesokan paginya. Namun, Mijin meremehkan Hari jika dia tak akan bisa bertahan hidup dengan mengandalkan anak panahnya. Hari yang merasa direndahkan kemudian mengajar Mijin di tempat tersebut. Situasi pun kembali memanas di kedua belah pihak. Beralih ke seseorang yang melakukan live streaming, di sini dia pun berencana memasuki sebuah bangunan yang tak berpenghuni di kota Hyosan. Kemudian, saat sudah berada di tempat tersebut, muncullah beberapa zombie yang masih berusia anak-anak. Orang tersebut pun bergegas untuk menyelamatkan diri. Kemudian diperlihatkan detektif sebelumnya yang masih menginterogasi Guru Lee tentang wabah zombie yang terjadi saat ini. Guru Lee mengatakan jika dia sudah memperingatkannya sebelumnya, namun detektif tersebut tak mempercayainya. Di saat seperti ini, Guru Lee teringat anaknya yang selalu masuk rumah sakit karena sering mendapatkan bulian dari temannya. Bahkan saat seluruh guru disuruh untuk berkumpul, mereka menganggap jika kejadian yang menimpa anak dari Guru Lee hanyalah candaan anak SMA. Kepala sekolah juga tak mau memperbesar masalah dan menganggap jika anak dari Guru Lee akan baik-baik saja. Kemudian, Guru Lee pun membuat obat untuk anaknya agar dia menjadi kuat. Namun, obat tersebut malah merubah anaknya menjadi zombie. Detektif tersebut kemudian bertanya mengenai obat untuk mengatasi wabah zombie yang sedang terjadi. Namun, Guru Lee mengatakan jika dirinya tak mempunyai obat tersebut. Di luar kantor polisi, beberapa zombie kini telah menyerang ke tempat tersebut. Detektif tersebut yang melihat kondisi kepolisiannya kemudian berencana membawa Guru Lee untuk melarikan diri. Namun, Guru Lee yang melihatnya pun merasa sangat senang. Guru Lee merasa jika semua orang pantas menerima semua ini.
Kemudian, Guru Lee pun tanpa disengaja tergigit oleh salah satu zombie. Guru Lee mengatakan jika obat dari wabah zombie ini ada di laptopnya yang berada di lab sains di SMA Hyosan. Kemudian, Guru Lee menyuruh detektif untuk segera pergi, sedangkan dirinya akan menahan semua zombie. Kemudian, detektif pun pergi dari sana. Kemudian, terlihat keadaan di luar kantor polisi yang sangat kacau. Beberapa anggota kepolisian kini telah berubah menjadi zombie. Kemudian, saat detektif akan melarikan diri, dia melihat seorang polisi yang meminta tolong kepadanya. Di lain sisi, terlihat Guru Lee yang kini mulai berubah menjadi zombie. Kembali ke detektif, di sini dia bersama seorang polisi baru berencana mencari tempat perlindungan. Mereka berdua kemudian berencana menuju ke SMA Hyosan. Beralih ke SMA Hyosan, kini hari pun sudah mulai pagi. Mereka semua kemudian mengecek keluar jendela, berharap bantuan militer telah tiba di tempat tersebut. Akan tetapi, tak ada satupun bantuan militer yang mendatangi SMA Hyosan. Di sisi yang berbeda, Michin dan Hari juga memeriksa keluar jendela, berharap menemukan bantuan militer. Namun, hasilnya pun nihil. Hari yang seorang pemanah kemudian bergegas pergi dari tempat tersebut. Kembali ke ruang siaran, di tempat tersebut mereka semua merasa kehausan dan kelaparan karena mereka semua berdiam diri di sekolahan Hyosan selama 2 hari. Di atap sekolah, seorang pria mengatakan jika video telanjang wanita tersebut akan diunggah otomatis ketika pukul 9 pagi. Guinam meminta uang tebusan jika video tersebut ingin dihapus. Namun, karena wabah zombie ini, mereka pun tak bisa menemukan Guinam. Wanita tersebut yang stres pun kemudian berencana menuruni tangga untuk mencari handphone yang digunakan untuk mengupload videonya. Kemudian, dia pun bergegas menuruni anak tangga. Di lain sisi, Cheong-san berencana mencari handphone untuk menghubungi pangkalan militer. Sebab mungkin saja para militer tak tahu jika SMA Hyosan masih ada yang bertahan hidup. Cheong-san ditemani oleh Suyo untuk mencari handphone tersebut. Karena para zombie berada di depan jendela, mereka pun terpaksa menuruni salah satu dinding dengan gaya ninja warrior. Di sisi yang berbeda, wanita sebelumnya kini tergigit oleh zombie di depan ruang kantor. Namun, wanita tersebut tak memberikan tanda jika dia akan berubah menjadi zombie. Di sisi yang berbeda, Cheong-san dan Suyo kini memasuki sebuah ruangan yaitu tempat penyimpanan handphone. Di tempat tersebut, terlihat wanita sebelumnya yang menghancurkan seluruh handphone. Cheong-san yang melihatnya pun merasa bingung dengan apa yang dilakukannya. Wanita tersebut menghancurkan seluruh handphone hingga tak tersisa satu pun. Namun, Cheong-san melihat handphone yang masih utuh. Sialnya, keberadaan dia pun diketahui wanita tersebut. Cheong-san menyuruh Suyo untuk kembali ke ruang siaran, sedangkan dirinya akan memancing perhatian para zombie yang menyerang. Kemudian, Suyo pun bergegas keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu, diperlihatkan kepala sekolah yang membangunkan Guinam yang sedang tertidur. Guinam disuruh oleh kepala sekolah untuk pergi ke parkiran mobil. Namun, Guinam menganggap jika hal tersebut sama saja dengan bunuh diri. Beralih ke ayah dari Unjo, di sini dia dengan beberapa orang lainnya berencana menuju ke atas gedung untuk menunggu bantuan. Ayah Unjo menyuruh rekan timnya untuk membawa seluruh orang ke atas gedung, sedangkan dirinya akan menahan para zombie dengan semprotan air. Kemudian, setelah beberapa saat, kini seluruh orang pun berhasil masuk ke atap gedung. Rekan dari ayah Unjo kemudian menolong ayah Unjo yang kelelahan. Beralih ke Cheong-san, terlihat Cheong-san yang berencana melarikan diri dari tempat tersebut. Cheong-san tak sengaja memasuki ruang kepala sekolah dan melihat Guinam yang mengikat kepala sekolah. Cheong-san menyuruh Guinam untuk melepaskan kepala sekolah. Cheong-san juga mengancam akan menyebarkan video kekerasan Guinam kepada kepala sekolah jika dia tak melepaskan kepala sekolah. Namun, Guinam malah menyayat leher dari kepala sekolah.
Merasa jika Guinam sudah gila, Jeongsan pun bergegas pergi dari sana. Saat tengah berlari, Guinam melemparkan pisaunya ke arah dari Jeongsan, dan episode keempat pun berakhir. Lanjut ke episode kelima. Di awal episode ini terlihat Hari yang memanah para zombie di sebuah ruang kelas. Hari kemudian memeriksa salah satu kelas yang merupakan tempat adiknya berada. Namun, Hari tak melihat adiknya di kelas tersebut. Beralih ke ruang siaran, terlihat mereka semua yang panik dengan keadaan dari Jeongsan dan Suyuk. Beralih ke ayah dari Onjo, kini seluruh orang pun bersiap untuk dievakuasi ke tempat pengungsian. Kemudian, terlihat sebuah berita jika kejadian yang menimpa kota Hyosan membuat keadaan pasar saham menjadi anjlok. Beberapa masyarakat melakukan demonstrasi untuk menolak adanya warga Hyosan yang akan mengungsi ke kota Seoul. Beberapa orang melempari warga Hyosan dengan sampah, sebab mereka sambalnya sebagai pembawa sebuah virus zombie. Di sisi yang berbeda, kini pemerintahan Korea memberlakukan darurat militer. Semua jalan menuju ke Hyosan akan diblokir. Kembali ke SMA Hyosan, terlihat Suyuk yang baru kembali ke ruang siaran. Onjo yang sebelumnya tak memperdulikan Jeongsan, kini mulai khawatir dengan keadaannya. Kemudian diperlihatkan Jeongsan dan Guinam yang masih melakukan kejar-kejaran. Guinam meminta Jeongsan untuk menghapus video pembunuhan yang dilakukan Guinam kepada kepala sekolah. Namun, Jeongsan menolaknya. Kemudian, saat Jeongsan tengah terdesak, dia memukul ujung handphonenya ke mata dari Guinam. Kini, Guinam pun harus digigit oleh zombie. Di lain sisi, wanita sebelumnya masih saja menghancurkan beberapa handphone. Anehnya, dia tak berubah menjadi zombie setelah tergigit oleh beberapa zombie. Kembali ke Jeongsan, di sini dia pun berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Jeongsan kemudian memiliki rencana untuk pergi ke lorong asap, sebab jalan tersebut tak akan bisa dinaiki oleh zombie. Dari arah yang berbeda, Hari memanah beberapa zombie yang mengejar Jeongsan. Kemudian, mereka berempat pun memasuki ruang UKS. Kembali ke Jeongsan, di sini dia dengan susah payah berencana naik ke atas lorong asap. Kemudian, diperlihatkan jenderal militer yang mengumumkan jika darurat militer di wilayah Hyosan sudah dimulai. Seluruh sinyal di tempat tersebut akan dimatikan hingga batas waktu yang tak bisa ditentukan. Di lain sisi, Jeongsan yang mengambil handphone untuk menghubungi markas militer pun kini sia-sia, sebab seluruh sinyal di wilayah Hyosan telah diblokir. Jeongsan yang mengetahui hal tersebut pun merasa sangat emosi, sebab usaha yang dilakukannya semua sia-sia. Beralih ke ruang siaran, terlihat Onjo yang menangisi keadaan dari Jeongsan. Suyuk meyakinkan Onjo jika Jeongsan pasti baik-baik saja. Kemudian, seorang siswa berkacamata memiliki ide untuk membuat drone buatan. Dengan begitu, mereka bisa menemui keberadaan dari Jeongsan. Kemudian, Onjo dan pria berkacamata tersebut menawarkan dirinya untuk mencari drone tersebut. Kemudian, diperlihatkan detektif dan polisi baru yang telah tiba di kota Hyosan. Detektif tersebut pun kemudian bergegas mencari tempat perlindungan. Tanpa disengaja, mereka pun memasuki restoran ayam goreng milik dari ibu Jeongsan. Di tempat tersebut, detektif tersebut menemukan seorang bayi yang tak lain, dia adalah bayi dari Hesu. Kembali ke ruang siaran, terlihat Namra yang sedang berbicara dengan Suyuk mengenai dirinya jika tergigit zombie. Namun, Suyuk pun memarahi Namra dan melarangnya untuk memikirkan hal tersebut. Beralih ke Jeongsan, di sini Jeongsan yang tengah putus asa, kemudian teringat masa-masa bersama temannya. Seketika, dia pun kembali bersemangat untuk hidup. Kemudian, Jeongsan pun memutuskan untuk keluar dari cerobong asap. Jeongsan kemudian memasuki ruang kelas yang merupakan kelas musik. Beralih ke ruang siaran,
terlihat pria berkacamata yang merakit sebuah drone. Kini mereka pun berhasil membuat drone untuk mencari keberadaan dari Jeongsan. Kemudian drone tersebut pun diterbangkan melewati kelas demi kelas. Beralih ke Hari dan Mijin, mereka pun memutuskan untuk pergi ke lantai dasar. Kemudian partner dari Hari melompat dari luar jendela, kemudian diikuti oleh Hari dan yang lainnya. Setelah itu, terlihat drone dari siswa berkacamata yang melihat sekumpulan zombie. Salah seorang siswa mengatakan jika dia mengenal anak panah di tubuh zombie tersebut. Ternyata siswa ini adalah adik dari Hari. Kemudian saat drone tersebut diarahkan ke kelas musik, terlihat Jeongsan yang berada di tempat tersebut. Seketika mereka semua pun merasa bahagia. Kemudian Unjo memiliki ide untuk mengarahkan drone keluar sekolah Hyosan. Saat diarahkan keluar sekolah Hyosan, seorang siswi melihat orang tuanya yang berubah menjadi zombie. Seketika dia pun merasa bersedih dan tak memiliki harapan untuk hidup. Apesnya lagi, drone tersebut berhasil digapai oleh para zombie. Kemudian diperlihatkan area pengungsian yang saling berebut satu sama lain. Ayah Unjo yang tiba di tempat tersebut kemudian mendatangi seorang mayor militer. Namun, mayor militer menyuruh anak buahnya untuk membawa ayah dari Unjo dan yang lainnya untuk menuju ke tempat karantina. Mereka semua dikarantina di bekas tempat penjara. Kemudian diperlihatkan Guinam yang tiba-tiba kembali sadar. Anehnya, Guinam tak berubah menjadi zombie seperti yang lainnya. Bahkan zombie pun tak menyerang saat mendekati Guinam. Namun, ketika Guinam melihat matanya, dia pun merasa emosi karena matanya telah buta sebelah kiri. Beralih ke Jeongsan, di sini dia yang berada di kelas musik akan didatangi oleh Guinam yang akan membalaskan dendamnya. Dan episode kelima pun berakhir. Lanjut ke episode ke-6. Di awal episode ini terlihat Guru Lee yang menamai virus ini dengan nama virus Jonas. Kemudian kita beralih ke wanita sebelumnya yang juga tak berubah ketika digigit oleh zombie. Kemudian diperlihatkan Hari dan Mijin yang berencana memasuki sebuah ruang kantor. Kemudian terlihat Juhyuk yang menyemangati Namra. Beralih ke Jeongsan, tak disangka Nayeon berada di balik pintu penyimpanan barang. Namun tak terlihat Bupark di tempat tersebut. Kembali ke ruang siaran, seorang siswi berencana bunuh diri ketika mengetahui orang tuanya telah menjadi zombie. Namun Unjo mencoba menghiburnya. Unjo mengatakan jika wabah zombie ini telah menyebar ke wilayah Hyosan. Mereka semua tak tahu apakah keluarga mereka masih hidup atau sudah menjadi zombie. Kemudian, Namra pun memiliki ide untuk mendatangi tempat dari Jeongsan berada. Namra akan memutar suara di sisi barat dan timur, dengan begitu para zombie akan fokus ke suara tersebut. Di saat itu, kesempatan mereka untuk naik ke kelas atas. Kemudian, Namra pun memulai rencananya. Sebelum itu, Juhyuk mengatakan melalui siaran suara jika dia akan menyelamatkan Jeongsan. Kemudian, mereka pun memutar sebuah suara. Di lain sisi, Guinam yang mendengar siaran suara kini bergegas mencari Jeongsan untuk melakukan balas dendam. Kemudian, ketika para zombie fokus ke siaran suara, mereka pun memanfaatkan hal tersebut untuk pergi dari siaran suara. Namun, pria berkacamata tak sengaja menjatuhkan sebuah botol yang diketahui oleh salah satu zombie. Mereka semua pun berlari dari sana. Lalu saat Juhyuk tengah terdesak dan akan digigit zombie, datanglah Guinam yang kemudian membunuh zombie tersebut. Guinam bertanya kepada Juhyuk mengenai keberadaan dari Jeongsan. Guinam juga mengatakan jika dia akan membunuh Jeongsan. Juhyuk yang mendengarkannya pun kemudian menghajar Guinam dengan tangan kosong. Namun Guinam yang terinfeksi oleh virus zombie membuat dirinya menjadi kuat. Saat Juhyuk tengah terdesak, datanglah Namra yang mencoba membantunya. Namun,
Namra malah tergigit oleh Guinam. Suyuk yang emosi pun kemudian menjatuhkan Guinam dari lantai atas. Kemudian Suyuk pun membawa Namra untuk menuju ke kelas musik. Beralih ke Hari dan Mijin, di sini mereka berempat berusaha memasuki sebuah ruang kelas. Sialnya, si gendut atau partner dari Mijin mengalami luka di perutnya karena tertusuk oleh kayu. Kemudian diperlihatkan Daeshu yang memeluk Jeongsan karena kini mereka kembali bersama. Kemudian mereka pun bergegas pergi dari sana. Namun siaran suara yang mati pun membuat zombie kembali liar. Kini mereka pun memutuskan untuk kembali ke kelas musik. Saat tengah berdiam diri, Jeongsan melihat tangan Namra yang digigit oleh zombie. Beralih ke tempat pengungsian, ayah dari Unjo yang sangat khawatir dengan keadaan putrinya memiliki sebuah rencana untuk pergi dari sana. Ayah Unjo sudah membulatkan tekadnya untuk pergi dari tempat tersebut. Kemudian, saat petugas militer memberikan makanan pagi, ayah dari Unjo pun mengajar ketika petugas tersebut. Setelah itu, ayah dari Unjo pun mengucapkan salam perpisahan kepada seluruh orang. Kini, ayah dari Unjo dan partnernya akan menyamar menjadi petugas militer. Kemudian, ayah dari Unjo pun melewati jalan demi jalan. Kembali ke SMA Hyosan, di kelas musik Suyuk meyakinkan Jeongsan jika Namra tidak digigit zombie, melainkan digigit oleh Guinam. Jeongsan mengatakan jika Guinam telah tergigit oleh zombie saat berkelahi dengannya. Namun, Suyuk menegaskan jika Guinam masih berwujud manusia. Suyuk yang menyukai Namra pun kemudian mengambil sebuah risiko, yang mana dia akan menjaga Namra sampai waktu yang ditentukan. Kemudian, Suyuk pun menggandeng tangan Namra untuk mengawasi jika Namra akan berubah menjadi zombie. Kemudian, terlihat Nayeon yang mendengarkan percakapan mereka dari balik pintu. Lalu, terlihat Unjo yang memarahi Jeongsan karena ingin membunuh Namra. Jeongsan pun mengatakan jika dirinya melihat Guinam digigit oleh zombie, yang berarti Namra juga digigit oleh zombie. Kemudian terlihat Mijin yang mengobati si gendut yang terluka di perutnya. Mijin menyuruh si gendut untuk berhenti menangis sebab si gendut akan mati dengan luka seperti ini. Kembali ke Namra, di sini Namra mulai merasakan perubahan dari dalam tubuhnya. Kemudian saat Namra akan menggigit Suyuk, Jeongsan pun memukul Namra. Namun Suyuk melindunginya. Di lain sisi, kini Guinam kembali bangkit walaupun seluruh badannya mengalami patah tulang. Kembali ke Jeongsan, di kelas musik Suyuk menegaskan agar tak menyakiti Namra. Unjo kemudian menyentuh tangan Namra yang hangat. Unjo mengatakan jika tangan Isak sebelum menjadi zombie terasa dingin, yang berarti Namra tak akan menjadi zombie. Namra kemudian mengatakan jika dirinya merasa aneh dengan tubuhnya. Dia sangat ingin sekali meminum sebuah darah. Namun, Namra berhasil mengendalikan keinginannya. Kemudian, Suyuk pun memutuskan untuk mengikat tangannya dengan tangan dari Namra, sehingga mereka tak perlu khawatir digigit oleh Namra jika dia berubah menjadi zombie. Beralih ke detektif dan seorang polisi, di sini detektif memutuskan untuk membawa bayi milik dari Haesu untuk dibawa ke suatu tempat. Detektif juga mengancam polisi baru agar ikut bersamanya. Kemudian, saat mereka bergegas untuk pergi, datanglah anak kecil yang dikejar oleh zombie. Kini, mereka pun membatalkan niatnya. Polisi baru mengatakan jika membawa bayi mereka sudah kewalahan, sekarang malah ketambahan satu bocil. Detektif pun menyuruh polisi baru tersebut untuk diam. Detektif kemudian menghibur anak kecil tersebut yang melihat ibunya menjadi zombie. Kembali ke kelas musik, di sini Namra dan Suyuk duduk berdampingan di kursi depan. Kini, mereka yang sudah tak makan dan minum selama beberapa hari merasa sangat haus dan kelaparan. Namun, di balik pintu perlengkapan, banyak sekali minuman dan makanan yang tak diberitahu oleh Nayeon. Daeshu kemudian mencoba membuka pintu perlengkapan musik, berharap menemukan makanan dan minuman. Namun,
Nayeon mengujinya dari dalam ruangan. Beralih ke ayah dari Onjo, di sini ayah Onjo berencana kabur dengan menaiki sebuah tembok pengungsian. Ayah Onjo berpesan kepada anak buahnya untuk tak mengikutinya, sebab akan berbahaya bagi dirinya. Kemudian, ayah dari Onjo pun keluar dari pengungsian tersebut. Saat akan pergi, ayah Onjo pun ketahuan dengan salah satu militer. Dengan terpaksa, ayah dari Onjo pun mengajar militer tersebut. Kini, ayah dari Onjo pun harus dikejar oleh beberapa pasukan militer. Beralih ke kelas musik, seorang siswi menemukan sebuah kamera yang masih menyala. Dia kemudian merekam dirinya sendiri untuk mengucapkan pesan terakhir jika dia tak bisa selamat dari sekolah Hyosan. Kemudian, para murid pun merekam diri mereka satu persatu. Mereka menggunakan kamera tersebut untuk mengucapkan salam terakhir. Namun, ketika giliran si Daesu, dia malah menyanyikan lagu tentang makanan. Dan ketika kamera tersebut berada di tangan Onjo, Onjo pun mengatakan jika dahulu ayahnya berjanji untuk menyelamatkan Onjo dimanapun dia berada. Namun, ayahnya tak kunjung tiba. Di sisi lain, ayah Onjo bersusah payah menghindari pengejaran dari pasukan militer. Sialnya, ayah Onjo pun harus terkena tembakan. Beralih ke Onjo, di sini dia mengatakan jika Onjo menyayangi ayahnya, dan episode ke-6 pun berakhir.